Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derangga Mahmud. Saya mahasiswa Prodi Teknik Komputer semester 3 di Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama, Maluku Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Abdurrahman Eskom Memkom. Di video ini saya akan membahas tentang IoT atau Internet of Things, Wi-Fi, dan 6G. Sebelum kita masuk ke topik utama, yaitu perkembangan terbaru IoT atau Internet of Things dan Wi-Fi serta 6G, saya akan memberikan gambaran singkat mengenai ketiganya terlebih dahulu. Saya akan memberikan gambaran singkat mengenai IoT atau Internet of Things, Wi-Fi, dan 6G. Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan mesin yang terhubung ke internet untuk saling bertukar data. Tujuannya adalah untuk membuat sistem lebih cerdas dan otomatis, memungkinkan pengawasan, kontrol, dan pengambilan keputusan dari jarak jauh. IoT banyak digunakan dalam rumah pintar, industri, transportasi, dan bahkan layanan kesehatan. Untuk Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan bahkan perangkat IoT terhubung ke akses internet atau saling berkomunikasi satu sama lain dalam jarak tertentu tanpa menggunakan kabel. Wi-Fi banyak digunakan di rumah, kantor, dan di ruang publik untuk menyediakan akses internet nirkabel yang cepat dan andal. 6G. 6G adalah generasi mendatang dari teknologi jaringan seluler yang diprediksi akan menggantikan 5G. 6G menyajikan kecepatan data yang jauh lebih cepat, latensi atau delay yang sangat rendah, dan kapasitas koneksi yang lebih besar. Selain itu, 6G diharapkan membawa inovasi dalam komunikasi yang lebih terintegrasi dengan teknologi IoT atau Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, dan augmented reality atau AR dengan potensi besar untuk merevolusi berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, dan bahkan industri. Setelah kalian memahami secara singkat apa itu IoT, Wi-Fi, dan 6G, sekarang saya akan membahas topik utamanya, yaitu perkembangan terbaru IoT, Wi-Fi, dan 6G. Untuk permulaan saya akan membahas IoT terlebih dahulu. Pertama saya akan membahas sejarah permulaannya secara singkat tentang IoT. IoT atau Internet of Things pertama kali dicetuskan oleh Kevin Aston, seorang pionir teknologi Inggris, pada tahun 1999 saat bekerja di pusat Auto ID Massachusetts Institute Technology atau MIT. Ia menyatakan bahwa sebuah objek atau benda bisa berkomunikasi dengan internet melalui sensor yang terpasang di dalamnya, sehingga dapat terkoneksi dengan perangkat lainnya. Saat itu IoT belum banyak diperbincangkan dan belum ada teknologi yang dapat mendukung konsep tersebut. Barulah pada awal tahun 2000-an, teknologi sensor dan jaringan nirkabel mulai berkembang dan memungkinkan IoT atau Internet of Things untuk direalisasikan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan dan pengembang yang tertarik untuk mengembangkan IoT, sehingga membuatnya semakin berkembang dan menjadi hal yang sangat penting di era digital saat ini. Baik, saya akan membahas topik utamanya, yaitu perkembangan terbaru IoT atau Internet of Things. Terkhususnya perkembangan terbaru pengaruh 5G terhadap IoT. Yang pertama, pengaruh 5G terhadap IoT yaitu mempercepat komunikasi antara IoT. 5G menawarkan kecepatan jaringan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu 4G, sekitar 100 kali lipat lebih cepat, sehingga memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan lebih stabil. Yang kedua, latensi yang lebih rendah. 5G
menawarkan latensi atau delay jaringan yang lebih rendah dibandingkan 4G, yaitu sekitar 1 milisecond. Hal ini memungkinkan aplikasi real-time yang cepat seperti pemantauan kondisi, kontrol, peralatan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, kapasitas jaringan. Kapasitas jaringan pada teknologi 5G jauh lebih besar dibandingkan 4G, yaitu sekitar 100 kali lipat lebih banyak, yang memungkinkan terhubungnya lebih banyak perangkat dalam waktu yang sama. Contoh perannya itu otomatisasi. 5G dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat industri yang berbeda seperti robot, sensor, dan PLC untuk meningkatkan otomatisasi dan mengurangi intervensi manusia. Setelah kita membahas perkembangan terbaru IoT, terkhususnya pengaruh 5G terhadap IoT, sekarang kita akan membahas pengaruh Edge AI dalam pengembangan IoT. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu apa itu Edge AI. Edge AI adalah penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam lingkungan komputasi tepi yang memungkinkan perangkat untuk memproses data secara lokal. Dengan cara ini, perangkat dapat membuat keputusan secara real-time tanpa perlu bergantung pada koneksi internet atau server cloud. Langsung saja saya akan membahas pengaruh Edge AI dalam pengembangan IoT. Dengan Edge AI, perangkat IoT menjadi lebih cerdas dan mampu. Kini, perangkat tersebut dapat membuat keputusan, memprediksi hasil, memproses data yang kompleks, dan mengelola solusi. Misalnya, perangkat IoT Edge dapat memprediksi kegagalan mesin yang memungkinkan pemeliharaan prediktif dan penghematan biaya. Kamera-kamera dengan Edge AI dapat mengidentifikasi manusia, menghitung lalu lintas pejalan kaki, dan bahkan mengenali wajah. Seiring kemajuan pembelajaran mesin atau machine learning, kemampuan ini semakin berpindah dari cloud ke edge yang membuka banyak kemungkinan yang menarik. Selanjutnya saya akan membahas soal IoT dalam industri, terkhususnya pertanian. Yang pertama, penggunaan Field Monitoring System atau FMS untuk sawah. Field Monitoring System atau FMS adalah teknologi yang digunakan untuk memantau kondisi tanaman dan kondisi iklim di sawah. Kondisi tanaman dan iklim tersebut direkam dan diolah menggunakan sensor secara real-time. Hasil data dari sensor ini seperti tingkat sinar matahari, tingkat hujan, kecepatan angin, dan lain sebagainya akan direkam di cloud dan disampaikan kepada petani dalam bentuk data yang muncul di aplikasi. Dengan demikian, petani bisa mengamati kondisi sawah meskipun sedang tidak berada di rumah. Harapannya adalah dengan data-data tersebut, serta pengetahuan yang diperoleh petani selama bekerja dapat digabungkan menjadi satu untuk menghasilkan keputusan terkait pertanian yang lebih tepat. Yang kedua, penggunaan drone untuk pertanian. Drone juga merupakan alat yang berguna untuk membantu petani. Pesawat terbang mini ini dapat digunakan untuk memetakan kondisi tanaman, melacak hewan, menyebarkan irigasi, dan menyebarkan pestisida. Drone tersebut dikontrol menggunakan aplikasi khusus yang juga dapat digunakan untuk menerima data sensor. Dengan demikian, petani tidak perlu mengelilingi sawah atau kebun untuk membasmi hama atau menyemprot tanaman. Yang ketiga, smart greenhouse. Saat ini, produksi pertanian tidak hanya berpusat di sawah maupun kebun, tetapi juga berpusat pada ruang khusus yang disebut dengan greenhouse atau greenhouse farming. Greenhouse farming adalah pengembangan tanaman di ruang khusus yang dilengkapi dengan material transparan. Tujuannya adalah supaya tanaman terhindar dari perubahan cuaca yang berlebihan dan hama. Penerapan inovasi Internet of Things atau IoT di sektor ini adalah dengan menggunakan satu aplikasi terintegrasi untuk mengendalikan pencahayaan, suhu, kelembapan udara, dan berbagai kebutuhan pertanian lainnya di area ini. Dengan demikian, petani tidak perlu mengelilingi area untuk memeriksa kondisi tanaman maupun memberikan pupuk dan pestisida. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal perkembangan terbaru WiFi. Sebelum masuk ke topiknya, saya akan
Jelaskan terlebih dahulu secara singkat sejarahnya. Wi-Fi atau wireless fidelity adalah teknologi jaringan nirkabel yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1991 oleh NCR Corporation dan AT&T Bell Labs untuk sistem kasir. Teknologi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh IEEE dengan merilis standar 802.11 pada tahun 1997. Seiring waktu, Wi-Fi mengalami peningkatan dalam kecepatan dan efisiensi, seperti melalui standar 802.11b, 802.11g, 802.11n, hingga Wi-Fi 6 atau 802.11ax yang dirilis pada tahun 2019. Wi-Fi memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet tanpa kabel, dan saat ini menjadi teknologi jaringan nirkabel yang paling banyak digunakan di dunia. Oke, saya akan masuk ke topik utamanya, yaitu perkembangan terbaru Wi-Fi, yaitu Wi-Fi 7 atau Wi-Fi 7 di 2024 ini. Wi-Fi 7 juga dikenal sebagai 802.11b, 11BE, adalah standar terbaru dalam keluarga protokol Wi-Fi yang dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineer atau IEEE. Dibandingkan dengan pendahulunya, Wi-Fi 7 menjanjikan peningkatan signifikan dalam kecepatan transfer data, latensi atau delay yang lebih rendah, dan efisiensi spektrum frekuensi. Yang kedua, kecepatan transfer data yang luar biasa. Salah satu fitur paling mencolok dari Wi-Fi 7 adalah kecepatan transfer data yang luar biasa dengan menggunakan teknologi modulasi yang lebih canggih dan lebih lebar, saluran frekuensi yang lebih besar. Wi-Fi 7 dapat mencapai kecepatan transfer hingga beberapa gigabit per detik. Ini akan memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan mengunggah data dalam waktu yang sangat singkat, menghadirkan pengalaman internet yang lebih responsif. Lalu ada latensi atau delay yang lebih rendah. Latensi adalah salah satu faktor kunci dalam menentukan seberapa responsif suatu koneksi internet. Wi-Fi 7 mengatasi tantangan ini dengan mengoptimalkan waktu respons antara pengguna dan server. Dengan latensi yang lebih rendah, pengalaman bermain game, panggilan video, dan aplikasi berbasis cloud akan menjadi lebih mulus dan real time. Lalu ada efisiensi energi yang lebih baik. Wi-Fi 7 tidak hanya menjanjikan koneksi yang lebih cepat, tetapi juga berfokus pada efisiensi energi. Standar ini dirancang untuk mengoptimalkan konsumsi daya perangkat nirkabel, memberikan manfaat positif terutama pada perangkat baterai yang digunakan dalam perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan perangkat IoT atau Internet of Things. Lalu Wi-Fi 7 juga mendukung jumlah perangkat yang lebih banyak. Dengan demikian bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan nirkabel, Wi-Fi 7 menyediakan solusi dengan mendukung jumlah perangkat yang lebih besar secara simultan. Ini akan sangat bermanfaat dalam lingkungan yang padat perangkat, seperti stadion, pusat perbelanjaan, dan kawasan perkantoran yang sibuk. Lalu dampak potensial terhadap industri dan pengguna. Perkembangan teknologi Wi-Fi 7 dapat memberikan dampak yang signifikan pada berbagai industri, termasuk manufaktur, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Peningkatan kecepatan dan efisiensi konektivitas nirkabel dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam berbagai bidang. Bagi pengguna individu, Wi-Fi 7 akan memberikan pengalaman internet yang lebih memuaskan, terutama dalam hal streaming konten berkualitas tinggi, bermain game online, dan bekerja dari jarak jauh. Koneksi yang lebih cepat dan stabil juga akan meningkatkan potensi pengembangan teknologi baru yang mengandalkan konektivitas nirkabel. Sebelumnya saya sudah membahas perkembangan terbaru IoT atau Internet of Things serta Wi-Fi 7, yaitu Wi-Fi terbaru di 2024 ini. Sekarang saya akan membahas tentang perkembangan terbaru 6G, yaitu generasi mendatang dari 5G saat ini. Perkembangan terbaru 6G, banyak negara telah bergabung dalam penelitian dan pengembangan 6G, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Mereka telah mengalokasikan sumber daya besar untuk mengeksplorasi potensi 6G
Contohnya, Amerika Serikat bekerja sama dengan Swedia dalam proyek penelitian terkait spektrum frekuensi dan teknologi kuantum. Amerika berfokus pada pengembangan standar global yang bisa diadopsi oleh seluruh dunia untuk mengurangi hambatan adopsi teknologi. 2. Kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. Salah satu fitur utama yang sedang dikembangkan untuk 6G adalah integrasi AI dan pembelajaran mesin atau machine learning dalam jaringan. AI akan berperan penting dalam membuat jaringan lebih efisien dan responsif, memungkinkan pengelolaan sumber daya secara otonom. Hal ini akan mendukung aplikasi yang memerlukan latensi atau delay yang sangat rendah dan kecepatan tinggi, seperti Internet of Things dan komunikasi canggih antara mesin. Teknologi spektrum untuk 6G sedang dieksplorasi pada frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan 5G, yaitu di atas 100 GHz. Teknologi ini akan memberikan kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat dan kapasitas jaringan yang lebih besar. Selain itu, teknologi kuantum sedang dikembangkan untuk meningkatkan keamanan komunikasi dan pengolahan data yang lebih cepat, yang sangat penting dalam era komunikasi ultra aman. Dengan pengembangan ini, 6G diharapkan tidak hanya menjadi peningkatan dari 5G, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan besar dalam cara dunia berinteraksi secara digital. Teknologi seperti Internet of Things yang memungkinkan manusia merasakan pengalaman digital dengan indera mereka adalah salah satu visi yang sedang dijajaki dalam proyek ini. Aplikasi revolusioner. 6G diharapkan mendukung aplikasi baru yang jauh melampaui kemampuan 5G. Contoh aplikasinya termasuk komunikasi holographic real time, jaringan kognitif yang dapat beradaptasi secara otomatis dengan kondisi pengguna, serta integrasi dengan realitas virtual dan augmented yang lebih maju. Teknologi ini akan memperluas penggunaan 6G di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Hambatan dan tantangan. Meskipun ada banyak optimisme, tantangan yang masih harus diatasi meliputi biaya pengembangan infrastruktur 6G yang sangat tinggi, pengaturan standar global yang perlu disepakati, dan memastikan bahwa teknologi ini dapat diakses secara merata di seluruh dunia untuk menghindari kesenjangan digital. Dengan perkembangan ini, 6G diharapkan tidak hanya menjadi peningkatan dari 5G, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan besar dalam cara dunia berinteraksi secara digital. Teknologi seperti Internet of Things yang memungkinkan manusia merasakan pengalaman digital dengan indera mereka adalah salah satu visi yang sedang dijajaki dalam proyek ini. Oke, baik, demikian video penjelasan saya mengenai perkembangan terbaru IoT atau Internet of Things, Wi-Fi, dan 6G. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.